Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai perancangan bisnis kami, yakni di bidang law firm and legal consultant, yang dimana nama konsultan kami atau law firm legal consultant kami adalah Zigos, yang mana beranggotakan yang pertama saya sendiri, yakni Junun Muhdor, yang kedua ada Ade Ahmad Turhandi, yang ketiga ada Ratna Hafsari Fajrin Azizah, yang keempat ada Askia Kordawi, yang kelima ada Rafiq Ijaya Permana, yang keenam ada Nauhan Muzafar. Yang dimana visi dari perusahaan kami adalah menjadikan firma hukum multinasional terbuka yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, keseimbangan, integritas dalam berbagai aspek hukum, bisnis, dan teknologi secara profesional, etis, dan berkelanjutan demi mendukung masyarakat yang adil, seimbang, dan taat hukum. Misi kami adalah memberikan layanan hukum yang adil, independen, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi serta kepentingan hukum klien tingkat nasional dan internasional, menerapkan pendekatan yang seimbang dalam menangani isu lintas hukum negara, terus mengakomodasi perbedaan sistem hukum dengan tetap menjunjung kepastian dan keadilan, menyatukan lintas sektor hukum, bisnis, dan teknologi dengan memahami dinamika budaya hukum di berbagai negara untuk memberikan solusi yang tepat guna kontekstual. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Ratna. Dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang tujuan bisnis dari law firm yang kita buat. Yang pertama itu adalah menyediakan layanan hukum berkualitas tinggi dan berstandar internasional, membangun jaringan hukum multinasional yang berintegritas, mendukung kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik, menjadi pusat inovasi layanan hukum berbasis teknologi, data, serta menjadikan firma hukum pilihan utama bagi klien multinasional. Produk dan layanan utama kami, yang pertama itu ada konsultan, yang dimana di dalamnya kita menggarap terkait tentang pendataan, pidana, perusahaan, bisnis syariah, administrasi negara, dan tenaga kerjaan, pendampingan perkara, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, lokasi usaha kantor yang akan kami buat yaitu Sudirman Central Business District atau di SCBD Tower, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. Nah, ringkasan keuangan di tahun pertama yaitu yang pertama ada proyeksi omset yaitu sekitar 1.370.000.000, proyeksi laba bersihnya itu sekitar 350 juta, modal awalnya itu sekitar 372 juta. Lanjut. Nah, di dalam perusahaan kami juga memiliki struktur kepemilikan, di mana perusahaan kami itu membagi sekitar 5 bagian. Yang pertama itu ada Jundun Mukdor, yang kedua ada Ade Ahmad Nurhandi, yang ketiga ada Naban Muzafar, yang keempat ada saya sendiri Muhammad Rafiq Ijaya Permana, lalu selanjutnya ada Askia Kodrowi, dan yang terakhir ada Ratna Hafsari, yang dimana semuanya itu memiliki sekitar 16% kepemilikan. Baik, selanjutnya struktur organisasi. Di sini ada Zigos Law Firm and Legal Consultant, yang mana managing partnernya yaitu Rafiq Ijaya Permana, dilanjut dengan Head of Litigation, Nabhan Muzafar, kemudian ada Head of Non-Litigation, Ade Ahmad Nurhandi, terus ada Head of Corporate, Jundun Muhdor, kemudian ada Head of Syariah Law, Ratna Hafsari, dan Head of State Administration and Employment, yaitu Askia Kordawi. Di mana support staff-nya ada admin staff, IT support, marketing and PR, kemudian ada general affairs. Selanjutnya ada deskripsi produk and layanan. Di sini pada bagian A, jenis produk dan layanan. Yang pertama ada layanan konsultasi hukum dan pendampingan. Yang kedua ada legal dokumen. Selanjutnya ada legal edutech. Dan yang terakhir ada legal retainer. Pada bagian B di sini terdapat kelebihan dan inovasi. Yang pertama ada tim multidisiplin dan dengan spesialisasi pada hukum internasional dan hukum syariah. Selanjutnya penyediaan layanan dalam bahasa Inggris, Arab, dan Indonesia. Kemudian ada layanan secara hybrid, offline dan online. Selanjutnya ada sistem manajemen dokumen digital terintegrasi.
Dan terakhir ada platform yang siap sedia dalam 24 jam dengan berbasis AI. Selanjutnya pada bagian C terdapat kekayaan intelektual. Yang pertama ada branding Zigos yang terdaftar sebagai merek dagang. Selanjutnya ada layanan berbasis e-fatwa dan sistem validasi digital syariah. Dan yang terakhir ada hak cipta atas platform digital, serta database template hukum milik Zigos. Selanjutnya, pembahasan tentang tahap pengembangan produk. Yang pertama ada MVP atau Minimum Viable Product dan siap diterapkan secara penuh. Dan yang terakhir ada prototype yang telah tersedia dan dalam tahap finalisasi dan akan diuji coba pada mitra korporasi dan startup. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang analisis pasar. Yang pertama, apa sih yang kami tawarkan dalam bidang kami itu? Yang pertama ada konsultasi hukum lengkap, pendampingan litigasi dan non-litigasi, dokumen dan legal drafting. 4, layanan digital dan legal tech, pelatihan dan edukasi hukum, retainer service fleksibel. Terus selanjutnya, mengapa sih kalian harus memakai jasa kami? Yang pertama itu layanannya 24 jam berbasis teknologi. Yang kedua multibahasa, bisa bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab. Yang ketiga inovasi smart contract atau platform digital modern. Yang keempat tim ahli hukum internasional dan syariah. Dan terakhir yaitu lokasi strategis di jantung bisnis Jakarta. Selanjutnya, dan siapa saja target marketing yang akan kita cangkupi. Yang pertama itu korporasi nasional dan internasional, startup fintech dan bisnis digital, yang ketiga investor asing, yang keempat individu yang ingin perlindungan hukum menyeluruh, yang kelima institusi yang butuh pelatihan hukum berkualitas, dan yang terakhir strategi awal pemasaran dan positioning channel distribusi layanan. Yang pertama kantor premium, yang kedua platform digital dan aplikasi mobile, yang ketiga webinar dan training online, yang keempat partnership dengan asosiasi bisnis. Selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh Nabhan. Nabhan boleh lanjut. Oke, baik. Untuk selanjutnya, Matrix SWOT, Zigos Law Firm, dan Legal Consultant. Yang pertama yaitu kekuatan, strengths. Yang pertama menyediakan layanan hukum lengkap dan spesialisasi di berbagai bidang, termasuk perdata, pidana, hukum bisnis syariah, ketanakerjaan, dan internasional. Yang kedua, memiliki inovasi legal tech seperti smart contract generator, e-signature, compliance, serta platform digital yang aktif 24 jam. Selanjutnya, layanan multibahasa dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab. Yang keempat, merek dagang dan hak cipta platform sudah terdaftar resmi memberikan perlindungan kekayaan intelektual, lokasi kantor dan selanjutnya lokasi kantor strategis di kawasan bisnis premium SCBD Jakarta. Yang keenam, tim multidisiplin yang menguasai hukum konvensional dan hukum syariah. Yang ketujuh, model layanan hybrid atau kombinasi online dan offline memudahkan akses klien. Selanjutnya, kelemahan, weakness. Yang pertama, modal awal usaha relatif tinggi sehingga menimbulkan tekanan pengembalian investasi. Yang kedua, brand awareness masih terbatas karena firma baru berdiri, memerlukan waktu membangun reputasi. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi yang memerlukan biaya pengembangan dan pemeliharaan yang besar. Yang keempat, perekrutan tenaga hukum ahli multibahasa membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Selanjutnya, peluang yang pertama itu pertumbuhan pesat bisnis digital, startup, dan fintech
yang membutuhkan layanan legal, compliance, dan perlindungan aset digital. Yang kedua, tren digitalisasi layanan hukum, legal tech yang terus meningkat. Tiga, meningkatnya bisnis syariah di Indonesia dan Asia Tenggara yang membuka pasar baru. Yang keempat, permintaan edukasi hukum hybrid dan pelatihan bersertifikat CPD dan semakin tinggi. Ancaman atau threats yang pertama, persaingan ketat dan firma hukum ternama dan konsultan hukum boutique yang sudah memiliki reputasi kuat. Yang kedua, perubahan regulasi yang cepat di sektor data, fintech, dan hukum internasional menuntut penyesuaian konstan. Dan yang ketiga, resistensi sebagai klien dalam menggunakan layanan digital dan AI. Yang keempat, yang terakhir, ancaman bocoran data insensitif yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan klien. Selanjutnya, eh, dilanjut oleh materi selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang roadmap pengembangan layanan Zigos, Law Firm, dan Legal Konsultan. Yang pertama itu ada di tahap pertama, yaitu kita akan fondasi dan pengenalan itu dari awal mulai berdiri Zigos sampai ke 6 bulan. 6 bulan, oke. Yang di sini itu ada finalisasi platform digital yang sudah kita buat, terus ada branding, pengujian prototipe, dan peluncuran layanan dasar, serta kerjasama awal dengan mitra startup. Terus yang kedua, tahap kedua itu implementasi dan akuisisi pasar, yang dimana kita akan peluncuran penuh platform legal tech, layanan multibahasa aktif, program edukasi, dan hybrid berjalan. Terus yang ketiga ada tahap ekspansi dan optimalisasi, itu tahun kedua, yang dimana kita akan peluncuran aplikasi mobile internet service berbasis paket, yaitu Gold, Silver, Bronze, dan disertifikasi produk hukum tematik. Nah, di sini tuh ada 4, yaitu tahap inovasi dan diversifikasi, itu di tahun ketiga, oke. Dan di tahun kelima itu ada konsolidasi, skalabilitas tahun keempat, dan seterusnya. Nah, di sini ada analis kompetitor utama. Yang pertama itu ada Hadi Putranto, Hadinoto dan partner. Terus ada Asega Hamzah dan partner. Terus ada Lubis Ganis Surwijojo, yang dimana mereka ini nggak punya kayak aplikasi mobilenya gitu, ya hanya website saja gitu. Jadi ya kita ngambil peluang di situ. Nah, mengapa harus juga Law Firm lebih bisa unggul dari kompetitor? Yang pertama itu kombinasi layanan premium dan teknologi modern. Ya, kita bilang tadi kita mempunyai aplikasi, website, dan lain-lain. Oke, jadi kita bisa hybrid ataupun online. Terus yang kedua itu spesialis hukum syariah dan internasional. Nah, kita lebih ke hukum syariahnya spesialis, tapi hukum yang lain bisa, cuma lebih utama ke syariah. Dan juga kita nggak cuma nasional doang, tapi internasional, di luar negeri juga bisa. Terus yang ketiga, yang sudah saya bilang tadi, kita bisa online atau offline. Online melalui aplikasi atau website, kalau offline tuh datang langsung ke kantornya. Terus yang keempat, kecepatan dan aksesibilitas, oke, yaitu kecepatan kita dalam pelayanan dan lain-lain, oke. Terus yang kelima itu multibahasa dan jaringan nasional, oke. Jadi kita nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi kita bisa multibahasa dengan bahasa yang lain-lain di internasional. Dan juga kita bisa kerjasama juga dengan internasional, oke. Yang keenam itu ada diferensiasi brand dan legal tech inovatif, yang dimana kita akan branding kita beda, yang dimana kita akan meluncurkan aplikasi mobile legal gitu, mobile hukum, yang dimana itu nanti ada layanan kita dan lain-lain, serta ada pengetahuan tentang hukum juga gitu. Jadi edukasi juga. Terus selanjutnya itu kita masuk ke strategi pemasaran. Jadi branding ini ialah Zigos Law Firm ini dibentuk untuk mengatasi masalah hukum syariah secara internasional ataupun nasional gitu. Oke. Terus yang kedua itu ada promosi kita tuh bisa online ataupun offline. Online itu kita bisa menggunakan website,
terus Google Ads, webinar online dan lain-lain. Terus kalau offline kita bisa kerjasama dengan UMKM kampus atau mitra dan lain-lain, itu kita bisa. Terus kita bakal adain training legal gitu buat yang lain-lain gitu. Terus yang ketiga itu ada paket layanan. Nah, kita itu punya 3 paket. Kita itu ada 4 paket gitu. Yang pertama ada startup, Laukit, yang dimana tuh legalitas startup, kontrak kerja, perlindungan aset digital yang ditujukan untuk startup dan fintech gitu. Terus yang kedua tuh ada Syariah Legal Guard, yaitu yang isinya tuh konsultasi syariah, legal opinion, sengketa bisnis syariah ditujukan kepada UMKM dan lembaga keuangan syariah. Terus yang keempat litigation partner, yaitu pendampingan perkara, konsultasi strategis untuk individu dan perusahaan. Terus yang keempat itu ada EduLaw Series, pelatihan hukum CPD, sertifikat untuk mahasiswa profesional dan institusi. Terus harganya tuh kita dibagi 3, ada harga umum atau kompetitif yang dimana disesuaikan dengan jenis layanan dan paket yang dipilih. Oke, jadi bisa dipisah ataupun yang udah kita paketin. Terus yang kedua itu ada paket, yaitu kita bisa berlangganan per minggu itu bronze, berlangganan per bulan itu silver, dan per tahun itu gold, yang dimana tuh setiap dari 3 ini ada keistimewaannya masing-masing gitu. Terus yang ketiga tuh kita itu mengadakan harga diskon untuk mahasiswa, lembaga keuangan dan sosial ataupun startup gitu. Lanjut. Terus rencana keuangan ini total kebutuhan yang kita butuhin itu 372 juta, jadi mana modal awal ini ialah hasil rembesan dari kita berenam gitu. Dan di sini bisa dilihat saja. Oke. Nah, selanjutnya itu ada analisis risiko dan strategi mitigasi. Yang pertama itu ada risiko perusahaan, ini mana? Yang dimana tuh strateginya itu sebelum perusahaan kita dalam hal kerja sama yang lain tuh terdapat kerugian, kita harus yang pertama itu mengadakan perjanjian dulu oleh kerjasama agar perusahaan kita itu tidak dirugikan, itu dia. Terus yang kedua adalah risiko aset, yang dimana tuh pelanggaran terhadap kekayaan intelektual seperti UI UX, platform, template dokumen atau nama merek Zigos. Oke, itu tuh kita tuh mendaftarkan dulu ke Haki. Terus yang kedua tuh menyediakan monitoring sistem digital untuk mendeteksi plagiarisme. Yang ketiga, menyusun klausul perlindungan dalam kontrak digital terhadap mitra dan penggunaan aplikasi. Terus ada risiko kontrak. Nah, klausul yang multitafsir, one-person klien atau mitra, hingga kontrak tidak sesuai hukum lintas negara. Yang pertama tuh menyusun kontrak dengan tim legal drafting yang ahli hukum internasional dan syariah. Terus yang kedua, kita menggunakan smart contract generation berbasis AI. Terus yang ketiga, memiliki review terlapis dan uji kelayakan kontrak sebelum disahkan. Nah, ini ada risiko sengketa, gugatan dari klien, mitra usaha atau masyarakat karena dugaan malpraktik atau ketidaksesuaian layanan. Nah, strategi mitigasinya itu menerapkan kode etik hukum profesional, pelatihan berkala yaitu CPD, menjalankan divisi penyelesaian sengketa internal dan pengadilan khusus. Terus ada risiko regulasi, yaitu perubahan peraturan atau perizinan yang mendapat keberlangsungan layanan, menegaskan unikom. Ini riset regulasi untuk update berkala, terus berkoordinasi dengan Kementerian Peradi dan terus menerapkan sistem fatwa dan validasi. Terus yang ke 6 itu ada risiko teknologi dan keamanan. Jadi kita bakal bikin sistem cyber security berdasarkan internasional ISO, terus backup data harian serta menyiapkan tim IT dan juga pengecekan secara berkala setiap per bulan gitu. Terus ada risiko pasar kompetisi, yang dimana melakukan branding strategis melalui media sosial dan kolaborasi dengan influencer legal, terus menawarkan layanan evaluasi berkelanjutan terhadap feedback klien dan tren pasar. Begitu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada Saudara Ahmad dan teman-teman sekalian yang telah menjelaskan mengenai materi ini, yang dimana perencanaan perusahaan atau law firm kita ini law firm and konsultan legal, dimana kalau di nakap satu bahwasanya kita ini perusahaan kita memiliki keunggulan yang banyak law firm kita, mulai dari baik dari
pertemuan layanan secara 24 jam, terus dengan bantuan teknologi AI, terus pengadaan pertemuan baik dengan hybrid itu offline maupun online. Terus terdapat website kita juga yang mana sudah lengkap di dalamnya. Mungkin itu cukup sekian dari kelompok kami mengenai Zigos Law Firm and Legal Consultant. Mungkin terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa untuk menonton dan menyimak. Oke, mantap.